Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Fauzi Aditya. Kali ini akan membahas tentang tipe data, operator, dan juga variabel dalam Python. Yang pertama adalah tipe data, yaitu dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengelola informasi yang diolah oleh komputer. Tiap tipe data memiliki karakteristik unik yang menginformasikan komputer tentang cara memperlakukan, menyimpan, dan menampilkan data, serta menentukan operasi yang dapat dilakukan. Pemahaman tipe data sangat penting karena memengaruhi cara data disimpan dan manipulasi data, dan juga interaksi dengan input-output. Selanjutnya adalah macam-macam tipe data. Yang pertama adalah string, yaitu tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan urutan karakter dalam sebuah program. Karakter dalam string bisa berupa huruf, angka, simbol, dan spasi. Dalam hampir semua bahasa pemrograman, string diapit oleh tanda kutip, baik tanda kutip tunggal maupun ganda, untuk menandai awal dan akhir string. Tipe data string itu bentuknya seperti teks. Lalu selanjutnya adalah integer, yaitu tipe data yang memuat bilangan bulat dengan nilai yang positif maupun negatif dengan menggunakan range secara khusus. Contoh tipe data integer yaitu adalah 1, 2, 3, min 1, min 10, 0. Selanjutnya adalah tipe data float atau floating point. Adalah tipe data yang digunakan dalam pemrograman untuk menampilkan data berupa pecahan atau bilangan desimal. Contohnya adalah 1,5, 5,7, min 6,3. Keempat adalah boolean, tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar, true, atau salah, false. Selanjutnya adalah tipe data list, merupakan kumpulan nilai yang diurutkan dan dapat diubah di mana setiap nilai yang ada di dalamnya disebut item atau elemen. Nomor 6 adalah tuple, yaitu tipe data yang digunakan untuk menampung kumpulan data atau nilai yang dapat berbeda-beda. Yang ketujuh adalah dictionary, digunakan untuk membuat kamus atau daftar pasangan kunci nilai. Setiap kunci berhubungan dengan nilai tertentu, seperti kamus bahasa di mana kata berperan sebagai kunci dan artinya sebagai nilai. Yang terakhir adalah set, tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data unik dan tidak berurutan. Kita lihat contohnya ada di bawah. Yang pertama adalah tipe data string, yaitu penulisannya seperti itu. Diawali tanda kutip dan diakhiri tanda kutip. Contoh di sini adalah Fauzi Aditya. Lalu yang kedua adalah umur dengan tipe datanya adalah integer, yaitu bilangan bulat. Lalu selanjutnya adalah tinggi menggunakan tipe data float, yaitu tipe data yang digunakan untuk bilangan pecahan atau desimal. Di sini contohnya adalah 170,5. Yang selanjutnya adalah is student sama dengan true. Itu adalah tipe data boolean karena boolean hanya memiliki dua nilai. Selanjutnya adalah daftar belanja. Tipe data ini menggunakan tipe data list, yang dimana tipe datanya bisa diubah. Jadi elemen pertama adalah apel, elemen kedua pisang, elemen ketiga anggur. Selanjutnya adalah tipe data tuple, yaitu adalah kumpulan data atau nilai yang dapat berbeda-beda tipe datanya. Jadi di sini adalah menggunakan 10,0 yaitu 10 dan 20,5. Selanjutnya adalah dictionary, yaitu kumpulan beberapa nilai atau tipe data digabung, seperti halnya kamus. Yang terakhir adalah set, yaitu untuk menyimpan kumpulan data unik dan tidak berurutan. Contohnya seperti di bawah paling terakhir. Selanjutnya adalah operator dan operasi dasar. Berguna untuk mengolah dan menghitung data sehingga data bisa diproses dan dimanipulasi sesuai kebutuhan program yang kita buat. Yang pertama adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar. Contohnya, simbol plus digunakan untuk penyebelahan, strip atau min digunakan untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, slash atau garis miring untuk pembagian. Lalu ada modulus adalah sisa hasil bagi. Contohnya misalnya adalah 5 dimodulus 3 yaitu 2 karena sisa hasil baginya adalah 2. Lalu selanjutnya adalah pangkat menggunakan simbol bintang 2 kali. Yang kedua adalah operasi perbandingan. Digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil operasi ini adalah nilai kebenaran true atau false. Contohnya sama dengan 2 kali digunakan untuk sama dengan, tanda seru sama dengan, untuk tidak sama dengan,
Arah panah ke kiri digunakan untuk kurang dari, arah panah ke kanan untuk lebih dari, panah ke kiri sama dengan digunakan untuk kurang dari atau sama dengan, panah ke kanan sama dengan digunakan untuk lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya, operasi logika digunakan untuk menggabungkan atau memanipulasi nilai kebenaran. Contohnya, 1N kedua kondisinya harus benar. Contohnya adalah saya makan nasi dan minum teh. Kedua kondisi tersebut adalah benar. Selanjutnya adalah OR. Salah satu kondisi harus benar. Contohnya adalah saya makan nasi atau minum teh, di mana salah satu kondisinya bisa benar dan NOT mengembalikan nilai kebenaran. Lalu operasi penugasan digunakan untuk memberi nilai pada variabel. Contohnya sama dengan untuk memberi nilai, lalu menambah dan memberi nilai simbolnya adalah plus sama dengan, mengurangi dan memberi nilai simbolnya adalah strip sama dengan, mengalihkan dan memberi nilai simbolnya adalah bintang sama dengan, membagi dan memberi nilai simbolnya garis miring sama dengan, lalu yang terakhir mengambil sisa hasil bagi dan memberi nilai simbolnya adalah persen sama dengan. Lalu, operasi bitwise digunakan untuk melakukan operasi pada level bit dalam data. Contohnya, bitwise AND simbolnya menggunakan dan, bitwise OR simbolnya adalah garis lurus, bitwise XOR simbolnya menggunakan panah ke atas, bitwise NOT menggunakan simbol legasi, arah panah ke kiri 2 kali digunakan untuk left shift atau geser ke kiri, dan arah panah ke kanan 2 kali untuk right shift atau geser ke kanan. Terakhir adalah variabel. Variabel dalam pemrograman memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan data yang memungkinkan berbagai jenis informasi seperti angka, teks, dan nilai boolean tetap tersedia untuk digunakan di dalam program. Kita menggunakan contoh yang sebelumnya, di mana penulisan variabel itu harus sama. Misalkan yang pertama, penulisan variabel nama itu harus sama semua hurufnya, besar kecilnya. Jika ingin dipanggil variabel tersebut di bawah menggunakan misalnya print nama, misalkan nama variabelnya berbeda, misalkan yang di atas adalah n yang kecil dan yang dipanggil adalah nama menggunakan n besar, itu tidak akan terpanggil data di dalamnya. Penulisan tipe data juga ada sedikit peraturan yang dimana di dalam Python itu tidak boleh menulis variabel itu kata-kata yang sudah ada di dalam Python ataupun fungsi yang sudah ada di dalam Python. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.